Hey, halo Sobat Pesona Desa. Seperti biasa nih, saya selalu meluangkan waktu untuk membaca kisah-kisah yang inspiratif bagi kita semua. Jadi ini ada salah satu kisah yang menarik perhatian saya. Jadi ini ada kegagalan justru menjadi pelajaran bagi dia untuk meraih kesuksesan. Hal ini sudah dibuktikan oleh Yudi. Yudi ini adalah warga Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nah, Pesona Desa kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat sosok yang berulang kali gagal dalam memulai usahanya. Udah siap? Kita akan menuju Garut. Tentunya kita akan melihat workshopnya Yudi. Tapi kita di sana nggak melihat doang. Kita harus ngegali nih kisah-kisah kegagalan yang kini dia sudah meraih kesuksesannya. Makin seru. Tapi gini nih, dari kisah yang Iko baca, Yudi adalah pria yang pantang menyerah. Ia berani usaha, terus berani meski mengalami kegagalan. Menurutnya kegagalan demi kegagalan justru membuka pintu kesuksesan. Dan semangat itulah yang patut kita tiru. Akhirnya tiba juga di Garut. Nah, saya ini sudah sampai di workshop sepatu Gladio milik Yudi. Dan sekarang saya mau ketemu sama pengusaha yang sudah gagal dan sekarang sukses. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Kang Yudi? Iya. Pemilik Gladio? Iya. Oh, mantap. Ini dia nih juragan sepatunya yang ada di Garut ya, Kang Yudi. Ya. Kang Yudi, Gladio. Nih, saya udah baca-baca kisahnya Kang Yudi, naik turunnya usaha Kang Yudi, Ya. berani gagal Ya. ya. Tapi sekarang Kang Yudi ini identik dengan nama Gladio. Ya. Tapi Gladio ini kan namanya ini kayak istilahnya luar negeri banget gitu ya. Ya. Nah, istilahnya nggak Garut banget Ya. gitu. Jadi sebenarnya Gladio itu apa? Gladio itu kalau kita dulu sebelum punya brand sendiri, kita kan pernah naik turun. Namanya bangkrut, terus naik lagi. Otomatis ada istilah bertarung lagi lah. Itu Gladio kayak Gladio itu singkatan gladiator gitu. Kita singkat aja Gladio gitu. Oke. Terus lambangnya bulat, terus ada ini itu buat ngejar kita
bisa lah, insya Allah bisa tembus dunia gitu. Weh, Pemasarannya kayak jadi gitu. bulatnya itu adalah menggambarkan dunia, Iya. ya. Ada garisnya itu, Garisnya semoga itu tembus ya. tembus, kayak gitu. Jadi tembus pasar mancanegara, Iya. ya. Mantap banget. Jadi Mancanegara. Gladio ini adalah dari kata gladiator, kuat, Kuat. ya. Jadi naik turunnya Kang Yudi ini ya sudah teruji ya. Baik kalau misalnya sepatunya pasti sudah teruji, Iya, ya. pasti. Nih, Kang, ini di sini saya kan pengen lihat sepatunya. Kok banyak solnya aja sama bahan-bahannya nih? Ini kan lagi tahap penyortiran. Oh, jadi di sini outsole. awalnya Iya. penyortiran. Iya. Penyortirannya apa saja? Kayak gini, ini kan ada yang cacat, kita jangan sampai produk ke atasnya bagus, ini cacat kita sortir. Kalau udah beres disortir, masuk ke tahap pembikinan. Nggak apa-apa lah kalau yang ada cacat yang Iya. reject ya, buat saya aja nggak apa-apa lah. Itulah makanya saya datang ke sini mau satu rami pengen lihat gitu. Siap. Jadi sekarang ini penyortiran, Iya, ya. penyortiran, Udah penyortiran bahan-bahan. langsung kemana? Langsung ke tempat awal, tempat produksi. Oke. Di sebelah sini, Boleh lihat nggak, Kang? silahkan. Oke, ajak Iko kemana nih? Siap. Kang? Kemana nih? Sebelah sini. Oke. Di sini, Bangkok. Wih, Tempat. ini proses selanjutnya. Kalau Iya. misalnya tadi kan penyortiran dulu Iya. ya. Soalnya kalau yang misalnya oke, berarti Iya. lanjut gitu ya. Nah, ini tempat apa? Ini tempat pola. Mhm. Jadi kalau tadi kan tempat sol, Mhm. ini tempatnya pola. Jadi bikin upper. Mhm. Pertama kayak gini kan, polanya dibentuk kayak gini. Mhm. Terus ditempel kayak gitu, dikasih spon lagi Mhm. lapisannya. Dari sini masuk ke tahap penjahitan. Oh, jadi di sini adalah pembuatan pola, Iya. lalu sekaligus penjahitan. Penjahitan untuk Kang, akar. kalau misalnya nih ya, kalau misalnya Iko ngelihat di sini, di gantungan ini adalah pola semuanya. Pola, iya. Ini adalah modal utamanya. Iya. Kalau misalnya untuk membuat satu Satu buah model Model, gitu ya, ah. satu model sepasang sendal dan juga sepatu. Hmm. Dari awal sampai sekarang hari ini sudah ada berapa pola yang dihasilkan untuk membuat beberapa model Model nih? sepatu. Dari awal sampai sekarang ini ada 185 pola. Wih, 185 pola Model, loh. Berarti bisa dikatakan Gladio ini sudah mempunyai artikel 185. Udah. Itu cewek dan cowok atau hanya cowok saja? Kalau sekarang fokus ke cowok, kemarin sih sempat ada model-model cewek gitu kan. Berhubung permintaannya besar kemarin cowok, kita kesampingan dulu yang cewek masuk ke cowok. Gitu. Wah. Gimana tuh. permintaan pasar aja? Gimana permintaan? Berarti bisa custom dong? Bisa. Wih, berarti ini paling oke banget nih Gladio. Jadi kalau misalnya karena kan Iko sepatunya besar, Iya. modus. Sepatunya besar, pengennya yang seperti A, seperti B bisa berarti Bisa, di sini ya. bisa. Itu kalau berarti bisa sistem PO. Bisa. Nah, awal mula akan terjun di dunia sepatu gitu Iya. ya. Khususnya kan mungkin kalau permintaan pasar bisa dikatakan kalau Gladio ini mayoritasnya adalah untuk pria Pria. gitu ya. Awal mula ya Kang, kenapa kamu terjun di dunia ini Kang? Karena kan kalau misalnya pemilihan sol harus bagus, karena kan nggak usah licin-licin, Iya. bener nggak gitu ya? Terus juga pemilihan bahan kulitnya, Iya, kadang-kadang kan bahan permintaan kalau misalnya kulit kalau misalnya ini gampang moletek, nah berarti kan ini Itu- konsumennya kapok Iya. gitu ya, apalagi kalau misalnya sweat gitu ya. Nah ini gimana Kang? Awal mula ke sepatu, kenapa tertarik ke dunia sepatu gitu kan? Tahun 99 itu kan, saya waktu itu SMU kelas 2-an. Pas kakak saya kan ada yang jualan sepatu gitu kan. Kalau ke sekolah gonta-ganti sepatu kayaknya asik gitu kan. Kita per 3 bulan kadang suka gonta-ganti sepatu gitu. Terus passion
pakaian dari atas sampai ke bawah gitu kan. Kebanyakan yang paling menonjol yang banyak dilihat itu pertama langsung ke sepatunya. Ya dari sana karena saya sendiri suka sepatu gitu kan, model-model jenis sepatu. Kenapa nggak langsung kita jualannya langsung? Jadi hobi terus kita jualan gitu, menghasilkan lah gitu. Mantap banget. Jadi ini dari kelas 2 SMA udah kepikiran loh untuk misalnya visioner banget berarti. Kang, kalau misalnya ini udah pembuatan pola sama penjahitan. Iya. Proses selanjutnya apa? Proses selanjutnya itu kayak yang tadi yang di depan itu kan ada sol, outsole. Kalau uppernya udah beres, tinggal pasang outsole. Di mana? Pengen lihat dong selanjutnya. Siap. Di mana? Silakan. Oke. Sini Bang kok. Nah ini tadi kan proses apa dari tores sampai kita bikin upper. Kita harinya ke sini apa namanya pemasangan outsole dari upper ke outsole. Oh, ini dia benar-benar workshopnya dari Gladio ya. Iya. Jadi ini ada upper, ada outsole-nya. Di sini adalah proses istilahnya menyambungkan ya. Menyatukan antara outsole dan juga uppernya ya. Nah, kalau ini lagi proses apa nih, Kang? Oh, kalau ini lagi bikin pola. Bikin pola kalau misalkan model sepatunya kayak gini misalkan, kita bikin dulu pola kayak gini. Udah ini udah tahap bikin pola di sini nempel, baru kita masuk ke kertas ini. Oh, jadi jantungnya si Akang teh ada desainer. Iya, ini desainernya. Jadi kalau kagak ada desainer, kagak ada yang kayak gini. Percuma kalau misalnya ada yang bagian buat pola, ada yang menjahit, ada yang menyatukan antara outsole dan juga upper. Tapi kalau kagak ada desainer, semua kagak bisa jadi ya, Kang ya? Oke. Pernah nggak sih, Kang, suatu ketika Akang dapet orderan partai, maksudnya lebih banyak gitu ya. Lalu pada saat itu orang tersebut istilahnya di tengah cut. Di tengah cut pernah. Pernah? Berapa pasang? Itu totalnya 2000 pasangan. Wih, 2000 pasang loh. Jadi itu ceritanya gimana? Itu kan kita punya orderan dari perusahaan online sepatu gitu kan. Dia jualan online, terus ngubungin kita kan butuh sepatu cewek dulu. Sepatu cewek, permintaan satu minggu itu 2.800 pasang seminggu. Nah, kebetulan di sini kemarin yang kerjanya belum terlalu siap gitu kan. Kita udah masuk kontrak kerja, kontrak orderan lah gitu kan. Di tengah jalan kita deadline. 2 minggu kita cuman beres 2.200 pasang. Berhubung deadline, barang nggak diambil. Terus kemana itu sepatunya? Ya kemarin sempat dilelang-lelang lah dikit-dikit gitu kan, walaupun nggak langsung semuanya dikeluarin kayak gitu. Berarti gitu. Benar-benar yang apa ya, sangat luar biasa ya perjalanan kisahnya Akang gitu ya. Nah, Kang, kalau Iko baca-baca, katanya dulu Akang sebelum terjun di sini kan naik turunnya, gagalnya, pernah mengalami sebuah kegagalan yang tidak cuman sekali Akang lalui ya, banyak sekali kegagalan-kegagalan. Terus katanya Akang pernah jualan di Bandung. Iya. Jualan apa? Sepatu. Sepatu juga? Iya, di daerah Kosambi. Dulu kalau istilah daerah sana gitu bilangnya
Cikudapate. Sekarang masih ada tuh. Ada kembang sepatu. Kembang sepatu. Semuanya sepinggir jalan itu tukang jualan sepatu Iya, semuanya. betul. Kayak gitu. Itu pertama saya tahun 2000 pertama keluar sekolah gitu kan. Masuk ke sana ikut sama kakak jualan. Nyampe 2 tahun kita ngampas, ngorder ke toko-toko. Dulu ke daerah Jogja. Jogja, terus Bogor. Bogor ya Bandung, cuma tiga wilayah. Dulu loh ya, si Akang jualan di kembang sepatu di Bandung ya. Sekarang dia membawa ilmu tersebut, dia datang ke Garut kembali dan dia ternyata yang sekarang yang kalau dulu mungkin Akang yang masuk-masukan ke toko ya. Toko. Tapi sekarang mungkin kayaknya toko-toko tersebut yang mengorder ke Akang, custom ke Akang dan mereka akan menjualkan kembali. Itulah yang semangat yang harus kita tiru begitu ya. Bagaimana naik turunnya dari awal, mungkin Akang dulu jongkok gitu ya. Iya. Karena kalau misalnya ke daerah Bandung Cikudapatu itu sepanjang jalan emang kios semua sepatu gitu ya. Terus Kang pernah menyangka nggak Akang ada di titik ini? Nggak menyangka. Jadi prosesnya terlalu panjang gitu kan. Saya bengong loh ya ngedengarnya ini dari cita-citanya, mimpinya adalah ya ingin berjual sepatu, melihat temen yang gonta-ganti sepatu, fashionnya gonta-ganti, tapi pengennya itu dia membuat dan bisa menghasilkan, dan itu kembali lagi pada kita. Oke, Kang Yudi, di sini tadi udah prosesnya ya, udah semuanya sampai nanti QC ya. Nah, setelah QC ini dikemanain? Kalau misalnya online ya tinggal kirim mungkin di sini atau gimana? Ini kan khusus tempat produksi. Kalau habis di sini udah beres lah gitu kan, tahap akhir. Kita ada gudang sama kantor pemasaran. Gudang, kantor pemasaran. Ada kan sendal yang kayak gini? Banyak. Ada ya? Nggak apa-apa, pakai plastik juga nggak apa-apa. Ya. Yang reject dikit juga nggak apa-apa. Orang-orang kagak tahu. Yang penting kan mereknya Gladio dari Garut. Oke. Habis ini kita kemana, Kang? Ke tempat pemasaran sama gudang. Oke. Kemana kita jalannya? Ke sana. Oke. Yuk. Siap. Ini Faiko tempat pemasarannya, packing barang gitu kan. Dari tadi kan hasil dari awal pembuatan sampai akhir kita bawa ke sini. Di sini kantor pemasarannya, di sini tempat packingnya, di sini gudangnya. Oh, jadi benar-benar fokus ya. Kalau misalnya di sana adalah rumah produksi workshopnya, gitu. Kalau di sini adalah kantor pemasaran, lalu semua istilahnya gudangnya di sini. Betul. Jadi ini banyak banget. Jadi benar-benar kalau misalnya kalau tadi cuma kita ngobrol ada 185 artikel atau 185 model. Satu pasang, satu model. Tapi di sini ternyata semuanya ada tumplek gitu ya. Jadi di sini di belakang Iko berarti ada yang ngurusin yang online-nya, pemesan-pemesan di sini ada packingnya dan juga yang ini hari ini adalah yang siap untuk dikirim. Iya betul. Langsung dikirim. Mantep banget. Satu hari, Kang, ini ada berapa pemesan? Kalau satu hari, kalau hari-hari normal gitu, bukan hari-hari raya, ke 100 nyampe 200, 100 nyampe 120 pasang. 200 per hari rata-rata. Iya, rata-rata. Dikali 30, 600.
Satu pasang sepatu minimal paling termurah. Berapa paling termurah? Paling termurah 150. 150.000. Dikaliin sendiri, dijumlahin sendiri, itulah penghasilannya. Ya, luar biasa banget ini. Jadi sangat menggiurkan banget nih Kang ya. Untuk omset tadi kita ngitung sendiri ya. Iko mau nanya langsung nih ke juragan sepatu yang ada di Garut. Asli Garut ya. Omset kalau boleh tahu, biar yang di rumah ini jadi semakin semangat, motivasi juga nih sebagai UKM dan juga tentunya ini untuk benar-benar menumbuhkan semangat yang harus perlu ditiru dari Kang Yudi ini. Omset per bulan. Omset per bulan kemarin sebelum puasa gitu, itu di atas 400 juta lebih. 400 juta. Di bawah 500 gitu. 400 juta lah gitu. 400-an di bawah 500. Katakanlah 450 juta. Wah, itu sangat menggiurkan sekali. Tapi kalau misalnya itu berarti di bulan-bulan biasa, di bulan-bulan biasa. Rata-rata adalah segitu ya. Nah, aduh, sangat menggiurkan sekali ya. Dan tiba-tiba menjadi pengusaha sepatu ya. Tapi sangat luar biasa tadi kalau naik turun kegagalan dan juga kesuksesan yang sekarang sudah diraih oleh Kang Yudi. Kang Yudi, di sini kan lagi ada packing gitu ya. Di sini juga ada teman-teman di sini. Apakah teman-teman di sini adalah dari keluarga atau seperti apa? Kalau pertama kita ke keluarga dulu ya. Keluarga ini ya, misalkan ada yang masih nganggur atau misal belum apa namanya, mencoba kerja ke tempat lain, ini coba online gitu, sepatu gini kita arahin cara jualannya di mana, caranya gimana gitu kan. Terus nggak perlu kursus kayak di Facebook Ad atau apalah gitu, advertising lah gitu kan. Ini cukup kita masuk ke marketplace sosmed, kita berjualan di sana, simple lah gitu kan. Terus sistemnya apa, menghasilkan uang cukup instan lah. Cepat gitu. Bentar. Cukup instan. Ini kayaknya yang harus perlu kita tahu semuanya ya. Karena di zaman masa pandemi ini kayaknya semua pengen instan. Maksudnya instan di sini gimana? Instannya gini. Ada misalkan ibu-ibu nih, tapi dia paham sosial media gitu kan. Kita arahin nih cara jualnya di sini, terus daerahnya sini, terus daerah ini kebutuhan jenis sepatunya apa, kita arahin ke sana. Misal dari sore dia nge-share produk, itu malam udah ada udah ada penjualan 1 atau 2 pasang lah gitu kan, jadi cepat gitu kan. Tips dan trik deh Kang untuk sobat pesona desa gitu ya yang sedang meniti usaha ya, apapun itu usahanya pasti ada naik turunnya. Terus juga apapun itu bidangnya pasti juga ada naik turunnya. Tapi tips sama triknya nih Kang buat sobat pesona desa pengen sukses seperti Akang dan juga tentunya saat menjalani kegagalan tersebut atau posisi di bawah tetap semangat. Nah, kalau motivasinya gini, jangan pernah lelah lah gitu ya. Kadang ada jenuhnya gitu kan. Kadang kita ngerasa ngedown waktu kita pertama mulai bisnis ini kan, sepi, langsung ngedown, kebanyakan itu kayak gitu. Jadi tetap semangat, fokus gitu kan. Terus kalau misal ada sesuatu kemarin gagal, anggaplah itu mimpi yang tertunda. Kita mulai lagi, bangun dari awal lagi gitu kan. Terus menerus sampai nanti juga akan ketemu hasilnya kayak gitu. Oke, tetap semangat, tetap fokus. Kalau kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Mimpi lagi dari awal. Lanjutkan saja mimpi yang kemarin. Lanjutkan mimpi, tapi jangan lupa Anda harus bangun, Anda harus lakukan mimpi tersebut ya. Oke, Kang, satu lagi deh ya. Untuk range harganya berapa nih? Ini mulai dari harga 150, ada yang 190, ada yang 2,5, paling tinggi 3,5. Paling tinggi 3,5. Nggak salah, jadi saya harus milih yang 150 aja ya. Oke, terima kasih ya Kang, saya mau lihat-lihat dulu. Boleh kan saya pilih-pilih di sini? Oke. Kebetulan nomor 44 ada, ukuran saya kebetulan gajah. Ada. Gitu ya, saya buntat kebetulan gitu.
Sobat Pesona Desa, setelah tadi kita melihat proses pembuatan dari sepatu dan juga sendal dari Gladio, tentunya kita bisa mendapatkan pelajaran ya, mulai dari penyortiran, mulai dari pembuatan pola, penjahitan, pengovenan, pengepresan, dan juga hingga quality control. Tentunya semua usaha apapun yang dijalani, tentunya kita harus fokus, kita harus teliti, kita harus tekun. Tidak ada usaha yang bisa didapatkan secara instan. Semuanya harus melalui proses kegagalan. Karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Mulailah dari awal, Anda harus fokus dan Anda akan menggapai kesuksesan tersebut. Dan ini dia hasilnya dari Gladio. Tentunya sangat luar biasa, kualitas yang sangat oke. Dan nah, ini dia. Ada ukurannya. Saya mau coba dulu sekarang. Dan tentunya sampai di sini Pesona Desa. Sampai jumpa.